Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kahar, nomor induk mahasiswa 20051204026 dari S1 Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan memaparkan tentang sejarah internet. Yang pertama, sejarah internet di dunia. Departemen Pertahanan Amerika (US DARPA) atau Defense Advanced Research Projects Agency mengadakan suatu riset yang dikenal sebagai ARPANET pada tahun 1969, yaitu penelitian tentang menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk sistem jaringan dan sebagai media komunikasi militer. Tujuan awalnya yaitu ditempatkan pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi serangan nuklir dan mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil terhubung pada satu jaringan. Internet ditemukan dengan demonstrasi software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal dari Linux yang kita kenal saat ini. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs dalam suatu jaringan terpadu, yaitu diantaranya Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Setelah itu, proyek ini mulai dilirik dan dianggap bagus oleh berbagai universitas di negara tersebut, namun menjadi kesulitan dalam manajemen proyeknya. Oleh karena itu dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET untuk kebutuhan perusahaan dan juga universitas dan lain-lain, dan juga MILNET untuk kebutuhan militer. Saat ini, kedua bagian tersebut tergabung dalam DARPA Internet yang kita kenal sebagai Internet. Runtutan perkembangan Internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA merintis sistem jaringan ARPANET. Pada tahun 1980-an, Internet mulai digunakan namun terbatas untuk beberapa kampus terkenal di Amerika Serikat. Kemudian 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada umum. Setelah itu, pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. 1986, NSFNet dibangun dan menggantikan peran dari ARPANET. Jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Tahun 1990, ARPANET dibubarkan, namun tetap berkembang dalam bidang internet. Pada tahun 1990 juga, dari informasi berbasis teks, internet dikembangkan dengan tampilan grafis www oleh CERN. Tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk pendaftaran nama domain. Dan pada tahun 1994, internet mulai digunakan di negara kita, yaitu Indonesia. Masuknya internet di Indonesia. Internet di Indonesia dimulai sejak awal 1990-an. Saat itu masih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Nama-nama yang tercatat dalam kontribusi sejarah internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994 yaitu RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di Amatir Radio, khususnya Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HF SSB Kenwood TS430 milik Harya Sudira Pratna dan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo. Belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, C. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40N. Robi Subiakto yaitu pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP.
Teknologi paket radio TCP/IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net pada tahun 1992 hingga 1994. Robby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, Amatir Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia mulai dikoordinir oleh Ono Wipurbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orari@news@yahoo.groups.com. Tahun 1986 hingga 1987, di awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robby Subiakto mengaitkan jaringan amatir bulletin board system atau BBS, yaitu jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Internet Service Provider atau penyedia internet pertama di Indonesia adalah IPTechNet. Berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Kemudian muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet, penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintasarta. Saat itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, saat itu masih menggunakan dial-up oleh Indonet. Warnet di Indonesia. Salah satu tokoh pengembang warung internet ini adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 hingga 1998, para pionir menyewakan beberapa komputer yang terhubung ke internet pada orang-orang. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000, dibentuk Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Awari diketuai oleh Rudi Rusdia, namun pada tahun 2001, ketua diganti menjadi Judit MS, Michael Sungjardi, dan Abdullah Qora karena kurangnya transparansi dari para aktivis. Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau EPW Komitel atau APW bersama Abdullah Qora, Dr. Naswil Idris, Anis Makul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan Awari hanya komunitas warnet saja. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu sarana komunikasi murah, sumber informasi yang sangat luas, membuka tantangan baru untuk berusaha, informasi tanpa batas atau sensor, dan juga jangkauan informasi dan komunikasi tanpa batas. Aplikasi internet. Yang pertama ada resource sharing yang dibagi menjadi dua, sharing file dan juga sharing device. Sharing file termasuk data dan juga program, yaitu suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan atau network. Sedangkan sharing device yang berupa CD drive, hard disk, dan juga printer, yaitu penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua ada komunikasi dan informasi, dibagi menjadi dua, yaitu email dan juga World Wide Web atau www. Email atau electronic mail merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Sedangkan World Wide Web atau www merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna.
Kemudian File Transfer Protocol atau FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk transfer file atau arsip data dari server internet ke komputer atau sebaliknya. Melalui FTP ini, yang juga disebut FTP client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Kemudian ada chat, yakni fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas seperti Line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. Setelah itu ada SMS atau Short Message Service, yaitu fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Selanjutnya, WAP atau Wireless Application Protocol, yaitu fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Kemudian VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol, adalah penggunaan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Selanjutnya adalah teleconference, yaitu seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Teleconference ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan juga gambar. Yang terakhir ada mailing list, merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.